warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan dewan juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Ibah, anggota Fatayat MU Ranting Banjaranyar. Di sini saya akan bercerita tentang corona atau COVID-19. Ketika berbicara tentang corona, yang kita ulas itu bukan hanya soal sakit-sakitnya saja, tapi juga fitnah-fitnahnya, perasaan suudzonnya, dan sebagainya. Bagaimana bisa seperti itu akan kita bahas dalam video kali ini. Dunia saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi pandemi global. Virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 ini menyebar tidak hanya ke seantero negeri, tapi ke seluruh penjuru dunia. Tak ada satupun negara yang terbebas dari ganasnya virus ini. Corona pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada pertengahan Desember tahun 2019. Corona merupakan penyakit zonasi, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Gejala yang timbul antara lain demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, lesu. Bahkan, kasus yang parah dari corona ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Lalu, bagaimana ceritanya virus ini bisa menyebar ke Indonesia? Jadi, pada tanggal 14 Februari 2020, di Depok ada sebuah pesta dansa yang dihadiri sekitar 50 orang. Di antaranya adalah salah seorang warga Jepang yang sedang kerja di Malaysia. Dia datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan temannya. Nah, sepulang dari pesta tersebut, ada dua orang perempuan, yaitu ibu dan anak, yang merasakan badannya sakit. Setelah diperiksa, diagnosis awalnya dia hanya bronkitis atau asma. Namun, sakitnya tak kunjung sembuh, tapi masih dirawat di rumah saja. Nah, pada saat itu juga, warga Jepang yang dulunya ikut pesta dansa telepon bahwa dia positif terkena corona. Si dua perempuan tadi akhirnya memeriksakan diri ke dokter dan ternyata mereka juga positif terkena corona. Sejak saat itu, awal Maret 2020, pelayanan medis dijaga ketat. Pelayanan umum juga dijaga ketat agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Namun, tidak lama virus corona mulai menyebar ke berbagai masyarakat di Indonesia. Satu persatu korban meninggal akibat terjangkit virus corona. Jumlahnya tak hanya puluhan, ratusan, tapi ribuan. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, dan minimnya APD atau alat perlindungan diri mengakibatkan layanan kesehatan tidak maksimal. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang turut menjadi korban keganasan corona. Sampai saat ini, tanggal 19 Agustus 2020, kasus positif COVID di tanah air tercatat 144.945 orang, sembuh 98.657 orang, dan meninggal 6.346 orang. Penyebaran virus ini terjadi apabila ada kontak langsung dari orang yang terkena virus corona melalui percikan ludah saat berbicara atau bersentuhan. Oleh karena itu, setiap negara melalui otoritasnya meminta kepada seluruh rakyatnya untuk tetap di rumah saja, menjaga jarak baik secara fisik atau secara sosial untuk menghambat penyebaran virus corona. Ya, diakui atau tidak, kondisi tersebut membuat masyarakat merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Pendapatan masyarakat jelas berkurang. Yang biasanya sebagai tukang kaki lima akhirnya sepi pembeli, yang biasanya kerja di sektor industri pariwisata dan perhotelan akhirnya sepi pengunjung, para pelaku UMKM harus menghentikan produksinya, lembaga pendidikan pun sempat diliburkan beberapa minggu untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Bahkan ujian nasional yang menjadi akhir ujian kelulusan siswa ditiadakan, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Tak ada satupun negara yang menginginkan warganya terkena wabah penyakit corona. Kepanikan masyarakat semakin menjadi-jadi. Di sini terjadi perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Tak ada salam-salaman, apalagi cipika-cipiki. Mereka harus jaga jarak minimal 1 meter. Tidak ada lagi kegiatan berkerumun, baik itu kegiatan sosial maupun keagamaan. Kegiatan sosial misalnya arisan, tahlilan, yasinan, pertemuan rutin harus diliburkan. Acara pernikahan hanya dihadiri oleh keluarga dekat saja. Acara reuni dibatalkan, acara wisuda ditiadakan, acara upacara peringatan kemerdekaan
hanya terbatas yang menghadiri dan sebagian secara virtual. Kegiatan sekolah dilaksanakan secara online. Beberapa tempat ibadah termasuk masjid sempat harus ditutup dan tidak ada kegiatan sholat Jumat. Bahkan ibadah haji tahun ini pun hanya dibatasi 1.000 orang jamaah. Semuanya ini dilakukan untuk menjaga diri sendiri juga orang lain dari penyebaran virus corona. Hari semakin hari diketahui bahwa penyebaran virus corona semakin meningkat. Di sini paniknya masyarakat semakin kuat sehingga benar-benar tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Sampai-sampai banyak dari mereka yang tidak mau menerima tamu saat Idul Fitri. Suasana lebaran yang ramai, canda tawa bersama keluarga kini tidak ada di tahun 2020. Banyak rumah-rumah yang ditutup rapat agar tidak ada tamu yang masuk. Mereka tidak mau terjangkit virus corona, bahkan berinteraksi dengan seorang yang berada pada zona merah pun enggan. Padahal sebenarnya si orang ini tidak ada apa-apa. Nah, disinilah fitnah-fitnah itu mulai menyebar. Terkena virus corona itu bukan aib, mereka itu korban. Mereka butuh support, bukan malah dikucilkan. Kasihan loh mereka. Pasien yang sakit tidak boleh dijenguk oleh keluarganya. Proses pemakaman dengan tata cara tertentu, yang menghadiri juga terbatas. Padahal secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularinya sudah tidak ada. Apalagi virus corona, dia hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga mati. Padahal mereka itu butuh doa dari kita-kita yang masih hidup. Yang dijauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Nah, disinilah guncangan sosial itu terjadi. Sahabat-sahabat dan dewan juri yang kami hormati, ketika melihat angka kematian akibat COVID yang belum signifikan penurunannya dan keadaan ekonomi yang kian melemah, maka pada tanggal 1 Juni 2020, pemerintah menerapkan new normal, yaitu penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, tutup mulut dan hidung saat bersin, masak daging dan telur hingga matang, jaga jarak, berjemur di pagi hari, tingkatkan doa kepada Allah, dan jangan panik karena corona ini menyerang orang yang memiliki imun yang rendah. Oleh karena itu sahabat, mari kita bersama-sama merdeka dari corona. Mari kita akhiri pandemi ini dengan segera. Kita taati protokol kesehatan dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.